Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 akan menjelaskan tentang hasil kerja kami dalam tugas DFS Searching. Kami di sini membuat proyek Sudoku dengan menggunakan metode DFS. Berikut adalah proyek kami. Sebelumnya, game Sudoku adalah game puzzle numerik yang paling populer di dunia. Game yang mengharuskan kita untuk mengisi angka dan kolom kosong matriks dengan peraturan tertentu. Proyek kali ini akan membahas bagaimana menyelesaikan permainan Sudoku dengan memanfaatkan algoritma DFS search. Algoritma DFS search atau biasa disebut DFS direpresentasikan dengan struktur pohon berakar. Algoritma DFS menggunakan pendekatan penelusuran solusi secara traversal pada setiap pohon. Sudoku sendiri adalah permainan teka-teki angka yang terdiri dari 81 kotak atau 9 kali 9 yang berisi angka-angka antara 1 sampai 9 yang harus diisi penuh pada setiap kotaknya. Tujuan permainan ini adalah refreshing dengan mengasah otak. Permainan Sudoku diharuskan untuk mengisi semua kotak kosong yang tersedia, sedemikian setiap angkanya akan unik pada baris, kolom, dan daerahnya. Untuk peraturannya sendiri, peraturan dari Sudoku ini eh, berapa jika beberapa kotak sudah diisi, nanti beberapa kotak akan diisi angka yang merupakan hint untuk mengisi kotak kosong yang lain. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan tebal garis kotak. Garis tebal kotak menandakan batas daerah unik yang harus diisi angka yang unik dari 1 sampai 9. Daerah unik terdiri dari 9 kotak atau 3 kali 3. Sebagai contoh, daerah unik pada posisi terkiri teratas terdiri dari angka 5, 3, 6, 9, 8. Untuk itu, 4 kotak kosong lain harus diisi dengan angka unik selain angka yang sudah ada pada daerah yaitu 1, 2, 4, dan 7. Setiap angka yang diisi pada suatu kotak harus unik secara horizontal, vertikal, dan daerahnya. Kita harus mencari semua nilai yang unik pada setiap kotak dengan strategi tertentu, sehingga semua kotak kosong terisi oleh angka. Nah, algoritma DFS dan backtracking. Pencarian dari solusi algoritma DFS ini menggunakan pendekatan pencarian, solusi penelusuran, solusi penelusuran, solusi pohon dinamis. Pada umumnya, struktur pohon yang digunakan adalah pohon berakar. Pencarian solusi dilakukan dengan mengunjungi semua simpul pada pohon. Setiap simpul diperiksa untuk memastikan apakah solusi telah dicapai. Pohon dibentuk dengan dinamis selama solusi berlangsung. Bila sebuah simpul yang dibentuk tidak mengarah ke solusi, maka pencarian solusi dilanjutkan dengan membentuk simpul berikutnya. Untuk penjelasan dari coding, langsung kita eh, masuk ke codingan saja. Codingan dari proyek kami adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita digunakan itu is valid digunakan untuk memeriksa baris. Apakah apa apakah ada angka unik yang terisi pada setiap baris secara horizontal, vertikal, dan setiap eh, kotaknya. Lalu untuk yang kedua yang di bawahnya itu ada self sudoku. Self sudoku itu digunakan eh, untuk pengimplementasian dari DFS itu sendiri. Lalu yang find empty spot ya seperti namanya digunakan untuk mencari kotak yang kosong untuk diisi untuk diisi. Lalu ada printboard. Printboard ini untuk menghasilkan atau menampilkan tampilan eh, seperti yang diharapkan seperti Sudoku. Baik, langsung saja kita coba running. Nah, jadi di sini yang pertama yang ditampilkan adalah Sudoku sebelum diselesaikan dengan masih memiliki spot-spot kosong atau titik-titik kosong. Lalu implementasi atau eh, kerja dari DFS di sini adalah untuk menyelesaikan kotak-kotak kosong ini dengan mengisi angka sesuai peraturan yang ada. Jadi di dalam penyelesaian ini menggunakan algoritma DFS dan backtracking. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.